Oke, kemarin kita sudah membahas tentang editor ya, tips-tips untuk editor dan reviewer. Nah, kali ini kita yang di bawahnya ya. Ini sengaja saya buat urutan aja Bapak Ibu, jadi catatannya itu biar spesifik gitu ya. Nah, sekarang kita di author and affiliation index. Nah, ini ya tampilannya. Ini kalau Bapak Ibu tidak persiapkan dari awal, kalau Bapak Ibu tidak ngecek dari awal dan memastikan harus sesuai. Ini kacau balau nanti. Otomatis akan menambah pekerjaannya Bapak Ibu ya sebagai editor sebenarnya gitu. Padahal ini sebenarnya tanggung jawab dari author. Cuman lagi-lagi ya Bapak Ibu karena kita pengelola jurnal yang awal ya belum sintanya itu belum terlalu tinggi, itu biasanya masih banyak yang submit di jurnal kita itu yang apa namanya seperti mahasiswa S1 atau misalnya apa namanya yang istilahnya itu peneliti-peneliti awal lah ya. Jadi mereka itu belum memiliki pengalaman untuk submit artikelnya itu di sebuah jurnal atau mereka itu mau mensubmit itu tujuannya sebenarnya bukan untuk mempublikasi tapi sebagai penggugur syarat untuk mereka melakukan sesuatu lah seperti itu. Sehingga kadang-kadang prosesnya ini agak asal-asalan gitu karena kami juga menemukan beberapa yang betul-betul asal-asalan. Nah, dampaknya itu nanti akan ke sini. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Ini kan rapi ya. Artinya namanya ini nama belakangnya itu di sini, itu sini udah kebalik dan sebagainya, udah sesuai ya. Ini kan misalnya ini namanya tadi Wiranda Bayu Adutama sebenarnya, tapi ditambahin belakang, terus prodinya dulu di sini, terus nama kampusnya, baru Indonesia, baru negara. Ini yang hitam ini apa namanya ini urutannya ini itu kebijakan dari Bapak Ibu ya sebagai pengelola jurnal. Apakah misalnya yang dicantumkan di situ tuh prodi dulu, fakultas dulu, selanjutnya fakultas, baru universitas atau terus ke negara, atau misalnya nggak perlu prodi, fakultas saja, atau misalnya nggak perlu negaranya, misalnya itu terserah Bapak Ibu sebenarnya itu kan style aja ya. Tapi kalau kalau kami ya di sini kebijakannya itu pertama, yang penting tuh program studi universitas sama negara. Kalau negara itu menurut kami ini penting ya karena apa namanya ya merujuk dari senior-senior kami itu di jurnal-jurnal yang ada di Universitas Muhammadiyah Magelang itu memang seperti itu gitu. Nah, jadi dibuat pakemnya dari awal gitu. Jadi ini salah satu yang editor tuh sebenarnya lakukan gitu. Misalnya editor kan pertama kan shift editor tuh menugaskan ke editor. Nah, editor itu salah satu yang dicek itu adalah pembuatan metadatanya ya karena itu tadi yang saya bilang kalau seandainya metadatanya itu ngaco itu nanti akan jadi masalah juga di belakang gitu kadang-kadang editor juga yang harus memperbaiki seperti itu. Nah, ini rapi seperti ini kami karena kami agak ketat ya. Nah, ketatnya itu di mana seperti ini. Jadi bagaimana caranya supaya kelihatan ini rapi ya karena Bapak Ibu coba bayangkan kalau seandainya di sini ada yang urutannya tidak sama itu nanti kelihatan banget, jadi kelihatan banget gitu. Ya, jadi saran kami itu dipakemin dari awal gitu. Jadi bisa dibayangkan ini kami sudah berapa banyak autor yang ada di sini itu kalau misalnya semuanya itu beda-beda itu satu persatu kami harus perbaiki gitu. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Itu Bapak Ibu ke di metadatanya ya. Ini di metadata. Ini mudah-mudahan di recordingnya benar-benar udah berubah ya karena kadang-kadang nggak berubah ini. Oke, nah ini misalnya ini salah satu artikel yang kami buka ya. Ini artikel yang baru masuk ini sedang proses. Ini kalau kita cek di editorial history-nya, nah ini kan 12 Oktober ya. Ini sedang proses. Ini kami baru aja meminta revisi ya. Kita baru minta revisi dan autornya belum mengirimkan kembali. Nah, untuk mengecek
memastikan bahwa apa namanya author affiliation itu bagus, sesuai, itu ada di metadata sini, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari title-nya. Ini title ini akan sesuai dia nanti tulis-tulisannya itu nanti akan muncul di ini di sini. Nah, kalau ini kan affiliation ya, tapi di misalnya current. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini style penulisan ini kami ya, memang kami sengaja buat seperti itu. Itu bukan capital each word, tapi kami buat yang satu di awal ya, itu yang huruf besar, sisanya itu kecil kecuali misalnya ada nama spesifik tertentu atau misalnya singkatan, atau misalnya nama negara dan sebagainya itu. Nah, ini silakan stylenya itu Bapak Ibu sesuaikan ya. Karena itu nanti ini yang mempengaruhi bagaimana tulisannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini silakan diberikan catatan aja eh, untuk autornya itu memperbaiki titelnya itu menggunakan apa kayak gitu. Biar bukan Bapak Ibu yang menuliskan ya. Oke, ini abstraknya pastikan mereka memasukkan di situ yang Inggris ya, yang berbahasa Inggris. Nah, ini selanjutnya. Ini kan sebenarnya bisa di-add ya, atau bisa diedit. Ini misalnya kita main aja ke kontributor ini. Nah ini, Bapak Ibu, ini penulis nama misalnya ya. Nama itu dia ada 3 kata seperti ini. Nah, Anissa, Nurul, Zulaika. Nah ini tulisan nulisnya bukan kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi middle name ini sebenarnya bukan apa namanya kata tengah di ini. Misalnya nama saya Kun Hisnan Hajron gitu ya. Misalnya di sini Kun, di sini Hisnan, di sini Hajron, bukan. Jadi nama tengah itu biasanya dipakai oleh orang-orang luar negeri yang memiliki apa ya, kayak nama keluarga tersendiri. Jadi nama keluarga itu kan kadang-kadang ada di belakang ya. Misalnya eh, apa namanya, misalnya eh, Hemsworth gitu misalnya ya. Jadi kan ada Chris Hemsworth atau misalnya siapa Hemsworth gitu. Nah, tapi ada yang namanya itu di tengah, misalnya George W. Bush, W titik kan W itu W, George George W. Bush. Nah, yang disebut middle name itu yang W-nya itu, gitu. Jadi jangan misalnya Alfred Christian siapa gitu. Nah, Christian jadi ininya bukan itu, tapi yang disebut middle name itu yang itu tadi, bisa George W. Bush, misalnya eh, siapa ya, banyak yang kita temukan yang tengahnya itu biasanya huruf aja gitu, ada titiknya dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini Bapak Ibu bisa kosongin di sininya, bisa ditaruh di belakang atau di depan ya. Gini, misalnya di sini atau misalnya mau ditaruh di sini itu boleh monggo. Ya, tapi biasanya last name itu malah ya apa namanya nama keluarga itu tadi ya. Mending ininya itu di apa namanya di sendirikan aja kayak gitu. Nah, ini kontak, negara wajib. Nah, ini kalau misalnya mereka ada, itu silakan syukur. Tapi kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu nggak usah terlalu ngabisin tenaga juga untuk nyariin ya. Ini kalau misalnya diingatkan saja untuk autor itu memasukkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, affiliation. Ini affiliation ini yang akan muncul di apa namanya, di affiliation itu tadi. Itu makanya kita harus ingatkan ini si autornya ini untuk menulis sesuai dengan ini apa namanya ini kan Universitas Muhammadiyah Malang ya. Nah misalnya, nah ini seperti ini yang saya bilang. Jadi harus ada ininya urut-urutannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi dari mulai prodinya dari eh, ini saya tulis gini aja dulu. Ini biar nanti si autornya yang perbaiki. Nah jadi silahkan di sini harus sesuai dengan itu. Jadi sesuai dengan pakem yang Bapak Ibu buat ya. Ini untuk statement, nggak usah, nggak apa-apa. Ini author, ini dan sebagainya. Nah, ini
Ingat ya, bedanya prinsipal kontak ini adalah si penulis pertamanya. Bukan penulis pertamanya, tapi maksudnya dia itu adalah koresponden autornya. Ya, jadi koresponden autor ini kan tidak mesti penulis pertama ya. Bisa dia penulis kedua atau penulis berapa. Yang jelas emailnya dia nanti yang akan dikirimkan informasi kalau seandainya ada tindak lanjut misalnya dinyatakan accepted atau misalnya review, ada revisi dan sebagainya. Si koresponden autor ini yang akan komunikasi sama kita. Dan sering sering terjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu mahasiswa S2 biasanya, itu nanti yang menjadi koresponden autornya itu dosen pembimbingnya biasanya. Ya, jadi silakan. Kalau memang ini dia korespondennya, ini dicentang aja. Tapi kalau bukan, tidak perlu dicentang ya. Oke, ini kita save. Nah, ini karena dia belum belum publish ya Bapak Ibu. Ini jadi dia belum muncul nanti di nama-nama yang ini. Jadi tidak akan merusak tampilan kita. Nah, ini kalau misalnya dia punya apa kontributor yang lain silahkan ditambahkan. Nah, terus ini selanjutnya ini penting ini kalau yang ini ya. Nah, jadi ini kan adalah apa namanya keyword yang itu tuh nanti akan sangat berpengaruh di pencarian. Ya, jadi kalau misalnya ada orang ngetik kata-kata yang di situ dia ada kecenderungan untuk menjadi alternatif yang dicek gitu ya, yang muncul ya di ini di pencarian orang. Nah, makanya ini jangan sampai dia nyambung seperti ini, Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu tugas kita untuk mengingatkan ya, untuk keywordnya ini dipisah. Nah, jadi idealnya itu seperti ini. Nah, ini tinggal diminta dihapus saja, ya. Jadi intinya silakan Bapak Ibu atur ya. Oh, ini tidak bisa ini. Jadi nanti apa namanya di satu persatu ya. Jadi satu persatu biar nanti apa namanya si ininya itu betul-betul tercatat satu persatu. Ya, jadi dipisah satu persatu, jangan jangan nyambung seperti ini. Ya. Nah, jadi itu yang perlu dilakukan supaya nanti si author dan affiliation indexnya ini kelihatan bagus dan itu juga berdampak pada artikelnya dan dia akan berdampak pada ini apa namanya jelas ya dia akan berdampak pada statistik rate-nya gitu. Jadi kalau misalnya dia memang merupakan artikel yang lagi hype gitu secara variabel yang diteliti itu tentang lagi hype, itu otomatis nanti dia kemungkinannya itu akan banyak yang membaca ya, banyak yang orang berkunjung ke sini. Ini kan lumayan nih, belum 1 tahun tapi udah di atas 300 lah. Ini yang apa main-main ke artikelnya itu. Nah, itu untuk tips ketiga ya Bapak Ibu tentang author dan affiliation index.